Ada, engkau mau memberi syarat apa wahai Amr? Qala ayyughfara dzambi ya Rasulullah. Aku memberi syarat bahwa kalau aku masuk Islam, semua dosa-dosaku yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dosanya, termasuk penentang Islam yang paling hebat, Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Memusuh Islam dan kaum muslimin luar biasa. Tashtaritu madza? Engkau memberi syarat apa wahai Amr? Qala ayyughfara dzambi. Aku memberi syarat kalau aku masuk Islam, dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Ala ta'lam ama ta'lam ya Amr anna al-Islam yajubbu ma qablahu wa anna al-hijrata tajubbu ma qablaha." Tidakkah engkau mengetahui wahai Amr bahwa Islam ini akan menghapus dosa-dosa siapapun sebelumnya. Sebelum dia masuk Islam, banyak dia lakukan dosa, tapi begitu dia masuk Islam, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Wa anal hijrata tajubbu ma qablaha, dan hijrah akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya juga. Maka siapapun orangnya, dan seberapa banyak pun dan sebesar apapun dosa yang telah dia lakukan, kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dengan catatan tobat yang dia lakukan adalah taubatan nasuha. Sebenar-benarnya tobat. Tobat yang memiliki barakallahu fikum persyaratan-persyaratan. yakni al-iqla, meninggalkannya. Ya walaupun suatu saat kembali lagi melakukannya, ya harus tobat ulang. Karena yang namanya manusia, lalai, lupa, teledor, dan seterusnya. Boleh jadi suatu saat jatuh, terjerumus ulama itu apa yang telah dia ambil dari orang. Ada juga yang menambahkan al-ikhlas, dan ini memang sesuatu yang memang harus terjadi karena tobat adalah ibadah dan tak ketaatan kepada Allah, bukan terpaksa, bukan karena ada sesuatu, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian setelahnya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor akidahnya, keyakinannya, walaupun jasadnya mungkin bersih-bersih saja. Tapi keyakinannya, akidahnya najis. Barakallahu fikum. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Maka jangan ada seorang pun di antara musyrikin yang dekat-dekat dengan Masjidil Haram setelah tahun ini. Ini tahun terakhir orang-orang musyrik boleh melakukan haji. Kita ingatkan kembali bahwa musyrikin di zaman Rasulullah melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka haji, mereka umrah. Mereka sangat memuliakan Baitullah, mereka membuatkan kiswah. Barakallahu fikum. Mereka memuliakan jamaah haji dan jamaah umrah. Mereka berbangga dengan itu. Tapi karena mereka juga menyembah yang lainnya, maka dicap musyrik mereka. Masih berdoa kepada yang lainnya, musyrik. Masih berharap kepada yang lainnya, musyrik. Menyembelih untuk yang lainnya, musyrik. Barakallahu fikum. Maka setelah itu tidak boleh ada lagi orang musyrik, karena Makkah sudah menjadi wilayah kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ditaklukkan di tahun ke-8 Hijriyah. Di tahun ke-9-nya masih ada orang-orang yang melakukan haji dari kalangan musyrikin. Setelah itu datang pengumuman ini. Dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang dijadikan
Amirul Hajj pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Rasulullah belum haji pada saat itu karena kondisi yang belum memungkinkan. Barakallahu fikum. Nanti setelah tahun ke-10 barulah Rasulullah SAW mengumumkan bahwa beliau akan melakukan ibadah haji. Setelah tidak dicampuri lagi dengan kegiatan-kegiatan haji orang-orang musyrikin yang mereka campuri kegiatan haji itu dengan berbagai macam kesyirikan. Barakallahu fikum. Diutuslah Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan, alla yahujja ba'dal 'ami musyrik wa la yatufu bil baiti uryan. Setelah ini tidak ada lagi orang musyrik boleh melakukan haji di Ka'bah, di Baitullah, di tanah haram, dan tidak lagi seorang pun boleh tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Karena dahulu orang-orang musyrikin ketika tawaf di Ka'bah mereka melakukannya dengan telanjang. Tak ada sehelai benang pun yang mereka pakai. Alasannya bahwa pakaian yang mereka pakai adalah pakaian yang dipakai pula untuk berdosa. Tidak pantas untuk mereka pakai, katanya, untuk melakukan tawaf. Sehingga mereka pun melakukan tawaf dalam kondisi telanjang. Atau mereka meminjam atau dipinjamkan baju atau pakaian oleh orang-orang Quraisy yang merupakan orang-orang inti yang mengurusi Baitullah. Kalau tidak maka mereka harus telanjang. Hatta perempuan pun mereka pun melakukannya dengan telanjang. Mereka tawaf di malam hari sambil mengatakan al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu fama bada minhu fala uhillu. Hari ini nampak sebagiannya atau seluruhnya, adapun yang nampak maka aku tidak halalkan. Baik. Setelah itu dihapus dan tidak ada boleh yang melakukan haji dalam kondisi yang seperti ini. Baik. Akhirnya tahun ke-10 Hijriah barulah Rasulullah SAW mengumumkan untuk melakukan haji ramai-ramai. Sehingga yang dari Yaman, dari pelosok-pelosok negeri yang tahu bahwa tahun itu akan dilakukan haji ramai-ramai oleh kaum muslimin tok, tidak ada lagi campuran dari kalangan musyrikin. Baik. Maka Rasulullah SAW dengan mudahnya memberikan contoh manasik haji kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dan untuk semua umat. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, "Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadza." Ambil dari aku dari contoh pelaksanaan ibadah haji kalian. Jangan lakukan sama seperti yang dilakukan orang musyrikin, dicampur macam-macam. Barakallahu fikum. Ambil pelaksanaan haji dari aku. Boleh jadi aku setelah ini tidak akan lagi bertemu dengan kalian. Jadi Rasulullah telah mengisyaratkan tentang umur beliau alaihissalatu wassalam, dan beliau tidak lama setelah itu wafat alaihissalatu wassalam. Maka di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Maka jangan pernah mereka mendekati tanah haram setelah tahun ini. Baik. Sampai sekarang walillahil hamd dipasang besar-besar palang. Baik. Muslim jalurnya masuk ada. Kalau non muslim ada jalurnya khusus. Tidak boleh masuk ke wilayah itu. Barakallahu. Orang-orang non muslim tidak boleh masuk ke wilayah itu karena ayat ini. Baik. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Wa in khiftum 'ailah, dan kalau kalian wa in khiftum 'ailah, dan kalau kalian takut kemiskinan, alah, takut miskin karena tahun depan tidak ada lagi pasar. Karena orang-orang musyrikin dulunya mereka melakukan ibadah haji sambil dagang. Mereka bawa dagangan-dagangan mereka, sekaligus dagang mereka melakukan ibadah haji. Maka muncul barakallahu fikum pemikiran di banyak orang, kalau begitu tidak ada lagi pasar nantinya, tidak ada lagi yang membeli, tidak lagi. Keras pikiran orang ke sana. Baik. Kayak itu tulang punggung mereka melakukan ibadah haji kan ngumpul orang banyak kebutuhan. Disitulah akan terputar barakallahu fikum uang banyak, barang banyak. Semua pada membawa harta atau barang dagangan mereka dari tempat mereka masing-masing.
Ini membawa ini, itu membawa ini, orang ngumpul. Sekaligus mereka ngumpul, mereka melakukan ibadah haji, mereka juga transaksi. Pulang dari haji membawa keberuntungan, membawa macam-macam. Menurut mereka kalau tidak ada lagi orang-orang musyrikin, maka kelas pasar bubar, tidak ada lagi transaksi, tidak jalan ini ekonomi menurut mereka. Maka Allah SWT memberikan jaminan, menghilangkan pikiran-pikiran itu, perasaan-perasaan itu. Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk kalian keutamaan dari sisinya. Islam kan kaum muslimin kan sudah mulai banyak. Baik. Ya mereka yang dagang dan orang-orang pun pada masuk Islam sudah. Baik. Ada saja jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Belum lagi ghanimah yang diambil dari orang-orang musyrikin. Karena pada saat itu memang sudah baik. Sudah tertata, sudah terbentuk barakallahu fiik kepemerintahan kaum muslimin, memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, memiliki wilayah, sehingga semua bisa ditata dengan bagus. Barakallahu fiikum. Adapun kekhawatiran kalian masalah ekonomi akan mundur macam-macam, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa kalian tidak akan kekurangan setelah itu. Barakallahu fiikum. Fasawfa yughnikumullahu min fadli insya. Innallaha alimun hakim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik. Ini barakallahu fikum, dua ayat ini sebagai pengingat dan penambah ilmu barakallahu fikum. Bahwa siapa yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan tetap terima tobatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau ada di antara hamba-hambanya tobat kembali ke jalannya. Kemudian yang kedua adalah bahwa orang musyrikin itu najis. Keyakinannya, akidahnya, kepercayaannya najis. Maka tidak boleh lagi mereka dekat-dekat dengan Masjidil Haram, tidak lagi boleh mereka tawaf, tidak lagi boleh mereka melakukan ibadah haji. Barakallahu fiikum. Fala yakabul Masjidil Haram ba'da amin hadza. Kemudian kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin bahwa perekonomian mereka akan mundur dengan tidak adanya lagi orang-orang musyrikin. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan. Orang-orang musyrikin sudah pada masuk Islam. Agarlah sudah pada masuk Islam, banyak orang sudah pada berbondong-bondong masuk Islam, sehingga perdagangan ya di antara kaum muslimin sendiri saja. Itu sudah mencukupi. Belum lagi ayat setelahnya bahwa orang-orang kufar semuanya yang tidak mau masuk Islam harus membayar jizyah. Ini juga apa? Pemasukan untuk kaum muslimin. Siapa yang tidak mau masuk Islam, boleh Anda tetap dengan keyakinan Anda, tapi harus Anda membayar jizyah sebagai bentuk keamanan yang diberikan oleh kaum muslimin untuk kalian tetap hidup menjalankan aktivitas. Tapi harus Anda membayar jizyah atau upeti. Sebagaimana ayat berikutnya, wallahu musta'an. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.